Oke, halo semuanya, kembali lagi dengan saya Theodore Ezekiel di podcast Sekolah Taruna Bangsa. Sekarang saya bersama Bapak teman saya ya, ini teman tercinta saya, Nur Hadi Aji Surya Iman Kurniawan. Bagaimana kabarnya, Sur? Puji Tuhan, alhamdulillah baik. Oke, baik. Jadi Surya ini beliau baru saja lolos SNMPTN di mana, Sur? Di Universitas Indonesia. Jurusan? Jurusannya adalah Sastra Rusia. Oke, keren sekali. Jadi SNMPTN itu seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Jadi untuk SNM ini kita menggunakan nilai rapot dan pencapaian-pencapaian prestasi gitu ya, Sur, ya? Betul. Tidak menggunakan tes gitu kan ya? Iya, tidak pakai tes. Jadi jurusannya Sastra Rusia. Betul sekali. Di Universitas Indonesia. Betul. Nah, itu kalau saya boleh tahu, kenapa, Sur, pilih itu, Sur? Kenapa saya pilih Sastra Rusia? Pertama adalah, ini kita mulai dari pilihan universitas dulu. Pertama, saya itu ingin masuknya ke UI. Kenapa UI? Karena orang kalau sudah melihat, begitu wawancara kerja nanti, orang kalau melihat ijazah kita, universitas, UGM, UI, dua ini akan orang melihat langsung, oh mereka tidak melihat jurusan yang diambil apa, langsung wawancara, kebanyakan. Saya juga tertarik jurusan lain yang termasuk jurusan bagus di UI, yaitu awalnya itu HI, hubungan internasional. Ya. Nah, tetapi hubungan internasional itu kalau tidak salah saya lihat itu 90 sekian, sementara itu nilai rapot saya kan 81. Jadi saya cari jurusan mana yang kira-kira bakal masuk nilainya, tapi persaingan jumlah orang yang masuk ini nggak banyak. Oke. Jadi saya cari tahun lalu mana jurusan paling sepi. Saya lihat ada satu jurusan yang kebetulan subjek itu saya sukai, Sastra Rusia. Nah, kok pilih Sastra Rusia? Karena dari SMP itu saya sudah sering dengerin lagu orkestra Rusia dari Rusia, iseng-iseng belajar bahasa Rusia, dan kebetulan saya suka dengan bahasa mereka. Oke. Gitu. Jadi begitu ngeliat, oh Sastra Rusia, nilainya berapa? 75 perlunya. Nilai saya 81, sudah masuk. Oke. Begitu. Jadi sebenarnya strateginya itu yang penting masuk Universitas Indonesia dulu gitu ya? Iya. Oke. Jadi terus Anda juga berarti selain bahasa tertarik sama kebudayaan Rusia nggak gitu? Betul sekali, terkait dengan kebudayaannya. Karena saya melihat mereka sebagai bangsa dengan kebudayaan yang cukup tinggi seperti Indonesia. Oke. Menarik. Oke, Sur. Nah. Pertanyaan kedua nih. Untuk masuk ke situ, terus keterima di SNMPTN, Sastra Rusia. Persiapannya apa aja, Sur? Persiapannya itu ya sebenarnya panjang ya, sudah dari kelas 10 ya. Saya itu dulu pernah dengar ada yang namanya bibit unggul ya, karena saya belum tahu SNMPTN-nya dulu kelas 10. Jadi di situ saya gimana caranya nilai raport itu tidak banyak yang anjlok, gimana caranya bagus lah. Sampai semester 1 kelas 12 kemarin. Iya. Dan itu kan diiringi dengan saya ikut banyak lomba kan. Yang ancang-ancangnya adalah nanti di backup dengan ini piagam-piagam dari lomba ini. Nah, tapi begitu saya daftar ke sana, ternyata dinyatakan bahwa prodi yang Anda pilih tidak memerlukan piagam dari prestasi. Jadi saya, berarti lebih ringan seharusnya. Terus persiapan saya selama ini boleh dibilang cukup berat ya. Karena ketika kelas 10 itu biasa saja, tapi begitu menjelang ada COVID itu bisa dikatakan cukup berat. Karena seharusnya bukan hanya saya saja ya. Jadi kita ini mengalami demoralisasi karena tidak masuk sekolah, tidak bertemu teman dan guru langsung. Yeah. Kita juga pemahaman ketika belajar online itu sangat kurang dibandingkan ketemu langsung di sekolah. Kita juga yang ada dipepekin berita COVID sehari-hari. Itu saya kalau di rumah lagi belajar ada berita COVID, saya pasti langsung matiin TV atau langsung minta ganti. Terus persiapannya adalah ya saya sih cukup rajin belajar ya, tapi bolong-bolong istilahnya. Dan yang berat itulah ketika kita ini sudah masuk, waktu saya persiapan kemarin itu sudah masuk masa COVID, itu yang bermasalah itu adalah ketika kena demoralisasi. Jujur, saya itu kelas 11 itu 2 semester ini sebenarnya sangat terdemoralisasi. Oke. Ini jadi ya Bapak Ibu sekalian dan Anda juga, Sur. Kan aku juga tuh waktu itu saya juga mengikuti SNMPTN gitu. Waktu itu saya juga mendaftar. Aku daftarnya di Unpad, Universitas Pajajaran. Oh iya. Cuman
pilihnya 2 jurusan, dua-duanya di Unpad tuh. Oke. Cuman itu emang ketat banget di situ tuh. Astaga. Persentase keterimanya itu sangat ketat banget ya sana. Jadi Iya. ya masih kurang beruntung saya mungkin ya. Ya, Jadi betul, belum ya. keterima Sur. Terus yang tadi seperti Surya bilang juga nih, kami ini sama-sama dari IPS gitu. Dari kelas 10 kita satu kelas gitu ya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Jadi memang kita berdua ini cukup kompetitif gitu. Saling kenal juga. Ya, di kelas tuh ya, kalau Surya ini dia profesionalnya bagusnya tuh dia di geografi, sejarah, apalagi Sur. Ada kemudian masuk geografi ya. Iya, kemudian gitu. Surya sendiri ini tergabung di bintang kebumian dan geografi ya Sur. Waktu itu dua-duanya menjelang kelas 8 hanya bintang kebumian. Kelas 11. 11. Kelas 11. Terus yang terakhir menang tuh menang apa sih? Terakhir menang itu lomba kebumian. Itu kalau tidak salah tingkat berapa ya? Saya udah lupa juga sih. Itu nasional kan? Kalau nggak salah. Saya nasional deh. Tapi sisanya saya nggak ingat. Saya mesti lihat piagamnya dulu baru ingat. Oke. Ya. Oke, kita lanjut ya Surya. Ya, lanjut aja. Masih ingat gak tuh kemarin prosedur pendaftaran SNM itu gimana tuh? Nah, ya. Jadi prosedurnya itu adalah pertama kita ini upload yang namanya itu data identitas. Ini biar ada data identitas diri. Jadi untuk adik-adik tahun depan ya. Ada bayangan lah gitu proses. Oh ya, sebelumnya itu untuk adik-adik kalau pilih jurusan itu lebih baik saya sarankan tar aja. Ini pesan untuk adik-adik ntar aja, belakangan aja. Ini sekarang kita prosedur. Ya, biasa disclaimer depan. Iya. Jadi gini, kita upload yang namanya itu data raport. Data raport ini gimana cara data raport ini yang mereka minta itu bukan raport pengetahuan terus keterampilan, tapi mereka minta itu cuma pengetahuan. Jadi keterampilan kita nggak begitu diminta. Iya, betul. Terus kita pasti isi identitas juga kan? Iya, ada isi identitas. Nama, NIK, orang tua. Ya, NIK itu yang paling nyebelin karena banyak angkanya. Terus NISN sama apa tuh namanya yang nomor sekolah tuh? NISN nama sekolah ya. Setelah itu apa Sur? Kita pilih jurusan kan? Kita pilih jurusan. Iya. Gitu. Setelah memilih jurusan, kita nunggu deh. Ya, kita nunggu. Iya, kalau datanya sudah terverifikasi terus tersimpan permanen, kita tunggu sampai tanggal penentuannya gitu kan Sur. Nah, waktu itu pas nunggu nih Sur, ya kan? Terus tanggal pengumuman nih Sur nih. Iya. Udah ada jamnya tuh Sur. Buka link Sur. Iya. Terus nunggu countdown tuh. Iya. Nah, perasaan Anda gimana Sur? Jujur ya, saya tuh keringetan. Saya tuh keringetan kayak abis sepedaan gitarin Cibinong. Ya tau lah gimana keringetannya itu kayak gitu. Untungnya bukan bulan puasa ya. Itu saya jujur keringet dingin padahal kamar itu udah saya pasangin kamar itu dingin hari itu. Terus saya keringetan habis. Sampai begitu saya buka dinyatakan selamat Anda diterima. Keren. Ya Anda tahu lah kok saya itu gimana. Ya. Kalau aku sih waktu itu sama Sur, nggak keringetan sih aku kalau sama keringetan juga sama. Gitu. Kalau untuk depan tuh saya memang manusia yang keringetan sekali. Terus countdown gitu kan Sur. 3, 2, 1 terus muncul ya tas merah itunya. Astaga sial. Terus aku kayak ya udah oke. Gitu untung saya tidak se-emosional itu ya orangnya. Ya. Jadi seneng tuh Sur waktu itu. Kaget kah? Terkejut kah? Bagaimana? Ya terus terang saya kaget ya. Saya kaget terus terang. Oke. Berarti sekarang udah tenang ya? Ya saya sekarang sudah tenang sih. Cuma kalau ngeliat kayak kamu sendiri sama yang lain yang nggak terima, saya sih agak gelo ya. Istilahnya itu gelo yang liatnya ya. Ya gimana tuh gelo tuh? Gelo itu istilahnya kayak ya tidak enak di hati lah lihat teman sendiri yang usahanya lebih keras kok malah nggak keterima. Enggak lah, kan dunia ini seimbang gitu ya. Yeah. Oke Sur, kalau menurut Anda pihak mana saja, siapa saja yang turut ikut campur dalam keberhasilan Anda keterima SNM ini tuh menurut Anda? Kalau yang paling berpengaruh itu ada 2. Pertama sekolah, kedua orang tua. Sebenarnya nggak bisa bilang mana yang berpengaruh ya, dua-duanya sama-sama ya. Jadi sekolah ini sudah mengajari kita sejak kelas 10 tentang apa? Ini loh nanti ada jurusan universitas begini. Setiap kali pelajaran BK. Itu kita sudah dipaparkan bahwa nanti
oh ada kemungkinan kelas kalian masuk ke jurusan ini, kalian ada kemungkinan masuk ke sini juga. Iya. Kita sejak awal termotivasi, dan dengan kita termotivasi ini, kita ini udah punya gambaran dan tujuan. Oh, Ya. aku pengen masuk ke jurusan ini, Setuju. gitu. Betul. Terus bagi orang tuanya juga ya, Hmm. itu TB di waktu konferensi untuk orang tuanya itu mengajarkan ada yang namanya 10 kunci kesuksesan. Apa Itu, tuh? saya nggak ingat meskipun saya udah nyatet Iya, ya, iya, karena oke. saya mesti ingat lagi. Ah. Cuma just yang saya ambil ya, jadi baik dengan intervensi orang tua maupun saya sendiri itu saya mencarikan ada beberapa. Jadi pertama itu ada yang jujur, terus ada yang namanya mental. Jujur ini udah termasuk mental, cuma ini yang paling pengaruh ya. Kalau kita nggak jujur ya mental kita udah bobrok. Mentalnya juga untuk motivasi kita. Terus juga persiapan strategi. Yaitu kita ini mau ngeliat, kita ini orangnya tipe apa, sukanya apa, mau masuk universitas model bagaimana, pandangan hidup ke depan bagaimana. Terus yang terakhir itu adalah kita di logika. Jadi begini, kayak kemarin waktu yang saya bilang, saya masuk jurusan sastra Rusia itu karena saya lihat, oh, pertama dia itu paling dikit, bukan paling dikit, tapi masuk dalam grup yang jarang peminat. Iya. Nilai kriteria raportnya itu di bawah rapor saya, yaitu 75, rapor saya 81. Terus di situ tidak banyak mendaftar sama setiap tahunnya. Dan kebetulan saya suka di situ. Jadi saya gaspol di situ. Sip. Jadi dari sekolah tuh Iya. udah ini ya, Sekolah sudah mempersiapkan kita semua sebenarnya. nggak hanya mendidik Anda, cuman juga mendidik orang tua Anda tuh tadi kan, ya kan? Iya. Yang 10 apa tuh saat konferensi itu tadi Iya. kan, Sur, ya. Dan karena saya waktu hari itu sedang ada di tempat ada urusan lain, jadi saya nggak ikut. Gitu. Pesan keluarga ya. Oke, baiklah. Kalau teman-teman sendiri gitu gimana? Kalau dengan teman-teman sendiri, ya seperti kamu sendiri teh, kita ini belajar bareng kan. Ya. Kompetitif paling kita cuma ngeliat nilai lu berapa. Ya pasti batas gitu aja. Tapi sisanya kan kita belajar bareng kan. Betul. Karena kalau belajar itu sendiri-sendiri tuh nggak enak. Yang ada otak kita ini beku. Kalau belajar bareng tuh otak kita lebih terstimulasi. Nah ini yang makanya begitu kemarin lockdown, terus kita nih pada putus sekolah, orang tuh pada terdemoralisasi dan pemahaman kita ini drop. Karena otak kita nggak terstimulus. Untung kita nggak bener-bener full sampai lulus ini ya online terus ya kan, soalnya sempet kan kita dapet yang hybrid tuh kan, Oh iya. minggu tuh. Kalau kita nih full kayak gitu sampai lulus ya kayaknya berat sih. Bukan berat, bukan cuma kamu, aku juga gak bakal keterima di mana-mana karena kita ya tahu sendiri lah, berat kita pemahamannya jadinya. Oke sur. Jadi kan Anda nih sudah betul-betul termotivasi untuk masuk sastra Rusia nih kan? Iya. Udah masuk juga kan? Iya. Nah sebetulnya cita-citanya tuh apa? Cita hidup saya. Mau jadi apa? Oke, sebelum berkata mau jadi apa, boleh dibilang saya itu mengambil pendidikan di luar sekolah itu nggak dalam, tapi banyak comot-comot sana sini ya. Saya masuk judo juga salah satunya. Di situ dia bela diri nih. Sudah bela diri ya. Di situ diajarkan yang namanya semangat Bushido. Nah, saya nggak akan mengupas lebih jauh tentang Bushido ini apa. Cuma saya mengambil sarinya adalah kita ini bersikap satria. Kita ini maju. Tapi ketika kita maju ini kita tidak merugikan orang lain. Ya, kalau bisa membawa keuntungan bagi orang sekitar kita. Dan cita-cita hidup saya selain itu adalah ini sejak kecil ya. Itu saya tuh senang mendengar cerita bapak itu kalau lagi tugas ke luar negeri ngapain. Jadi impian saya adalah, aku ingin seperti bapak ke luar negeri menjajah dunia. Begitu melihat Indonesia sekarang juga, saya juga terpikir, lingkupnya nggak bisa di Indonesia saja, harus melangkah keluar kalau mau hidup itu enak. Jadi saya pikir, seperti tujuan kecil, aku mau dan harus keluar. Itu satu cita-cita hidup saya. Dan motivasi lain hidup saya ya, itu selalu keep the spirit on. Jadi biarpun kita terdemoralisir, tapi kita ini masih ada di pikiran kita, aku ada tujuan hidup ini. Dan tujuan hidup saya itu adalah saya harus bisa berhasil. Kalau saya berhasil, lah, belum bisa membawa kebaikan bagi orang lain, tapi setidaknya saya tidak merugikan orang lain ya. Dengan saya berhasil, saya bisa juga membawa orang di sekitar saya yang terlibat dengan saya lebih baik hidupnya.
Oke. Jadi Menarik. lebih ke arah begitu ya kalau cita-cita hidup saya. Berarti sebenarnya tidak ada satu tujuan spesifik mau jadi apa tuh. Sulit, Nggak ada ya? itu sulit. Menjadi tujuan spesifik itu sulit karena dalam keluarga saya itu ceritanya ya itu tidak ada yang punya tujuan spesifik. Bapak saya awalnya mau masuk kimia. Ini Ya. bukan rahasia nih. Ya. Bapak saya awalnya mau masuk teknik kimia. Tapi kan bapak saya orangnya realistis. Oh, ketinggian nilainya. Ya sudah cari yang lebih baik. Masuknya apa? Kedokteran hewan. Gitu. Itu kalau dari bapak saya. Dari kakek saya juga sama. Ya, kalau kakek saya lebih rumit ya ceritanya. Saya nggak akan bongkar Oke, ya. sama Sur sebenarnya. Saya sendiri juga gitu ya. Aku Ya. juga nggak ada satu tujuan spesifik, jadi diversifikasi gitu. Mau jadi apa? Yang penting nilai yang kita pegang. Saya mau jadi begini, saya mau jadi begitu, ya kan? Ya itu aja. Mirip berarti ya sebenarnya nilai. Sebenarnya kita ini 11-12, makanya kita kan nyambung dari dulu. Ya betul. Setuju saya. Oke Sur. Jadi gitulah cita-cita Surya menjadi satria dan menjadi berguna untuk orang lain. Kalau setidaknya kalau belum bisa berguna untuk orang lain, tidak merugikan orang lain. Nah itu dia. Ya. Kan ada contohnya kan baru-baru ini kan. Nah itu dia. Sip. Oke Sur. Nah. Ini kan kita berdua nih. Ya. Sebenarnya hitungannya udah mau lulus kan. Iya betul sekali. Kita udah nggak ada ujian lagi yang berhubungan dengan kelulusan kita gitu saat ini. Nah ya. Nah. Nanti kalau misalnya kita udah pergi dari sini Sur, dari sekolah kita SMA yang tercinta, dari SMP. Ini Surya juga berarti dari SMP kan Sur? Saya dari SMP. Nah iya. Nah kira-kira dari 2015 SMA ini apa sih yang menurut Anda akan Anda rindukan, momen-momen apa? Pertama itu adalah momen kebersamaan ya, kayak kita belajar dulu bareng. Iya. Terus begitu akhir pertama kali ingat adik kelas sekian lama, karena kan begitu kelas 8 lagi, saya tuh jadi kelas 11 ya. Kelas 11 saya ngeliat adik kelas itu paling cuma beberapa nyala kamera kayak Gilba, Meisha. Paling cuma itu aja terus seputar itu aja yang nyala kamera saya tahu wajahnya. Itu dua-duanya cewek tuh. Ya. Ya. Oke. Ya, saya masalahnya karena saya tahu sendiri bahwa saya ini agak bilang apa ya? Saya kan ngulang tahun ya sebelumnya ya. Dia agak muter dikit ya. Saya ngulang tahun. Dia bilang saya ini 1 tahun lebih tua. Iya. Cuma pada dasarnya saya itu nggak suka dituakan, jadi saya ngapain panggil aku kakak gitu. Tapi saya sadar sendiri juga, ini agak melenceng lagi ya, ngapain macarin adik kelas. Oke. Ngapain macarin adik kelas terus Surya? Ya, karena ya apalagi kayak model saya sendiri, saya itu udah ini buat mikir buat diri sendiri aja udah kadang-kadang mumet loh, ngapain kita tambahin urusan buat mikirin orang lain kayak gitu. Mendingan jomblo itu enak, Bung. Kebersamaan gitu. Kebersamaan sekedar teman aja. Terus satu lagi, ada lagi ya. Adik kelas, suasana dengan guru. Suasana dengan guru itu juga tentunya kita ini rindu. Belajar di kelas, interaksi ngobrol dengan guru. Kita ada kekurangan apa dibetulkan. Kalau kita betul, di-praise terus ditambahkan lagi. Itu proses mengajar yang sebenarnya yang hanya ditemukan kalau kita masuk beneran di sekolah. Ikatan emosional yang jelas. Iya. Kalau misalnya momen-momen spesifik gitu, Sur, apa Sur? Momen spesifik yang saya rindukan itu adalah bukan field trip ya namanya ya. Live in. Itu. Ya live in itu saya rindukan ya. Ya itu. Mungkin jelasin dulu waktu itu kita live in ngapain tuh? Kita tuh live in itu ke Desa Salam di Purwakarta. Ngikutin kegiatan masyarakat di sana. Jadi kita tinggal di rumah warga di sana ya kan? Rumah warga. Ya. Saya satu rumah waktu itu sama Surya. Serumah di kita, serumah sekamar. Terus yang pasti itu yang malam tuh loh. Ada yang kesurupan, baca doanya keras banget sampai ketiduran. Mungkin teman-teman yang menonton juga ingat nih. Mungkin ada yang ingat ya. Oke Sur, terakhir Sur. Ini tadi kita nanti aja Sur. Oh itu ya. Apa pesan untuk adik-adik kelas nih dari Anda? Ya. Jadi begini, untuk masalah SNMPTN ya. Itu gini, kita daftar lebih baik satu jurusan aja yang udah kita benar-benar yakin di situ. Karena terus juga universitasnya yakin dulu ya, baru jurusannya yakin bener ya. Karena kalau kita daftarnya 2 ya, itu saya baca-baca bahwa sistemnya SNMPTN ini kemungkinan untuk meloloskannya itu lebih besar kalau mereka hanya mendaftar hanya 1. Karena SNMPTN ini tujuannya adalah karena ini beneran masuk satu jurusan dan satu universitas itu aja, nggak yang lain-lain.
Karena kan dulu kan banyak kan kalau ketika pendaftaran tuh masih manual, keterima di UI, keterima di UGM, yang di UI-nya dilepas, maksudnya kayak yang UGM. Iya. Ini kan banyak yang merasa kok main-main sih. Oke. Lagi dibuat sistem seperti itu. Jadi bagi para penonton Hmm. atau yang nanti punya kakak itu SNMPTN daftar cuma satu aja, tapi harus yakin benar. Oke. Jangan dua. Oke. Menurut Anda tuh gitu ya? Ya. Ya, oke. Terus Terus kalau yang lain itu adalah keep the fire on, keep the Wis. spirit on di sini. Siap, siap. Jangan pantang menyerah ya, gitu. sebenarnya jangan pantang menyerah dan bukan kayak orang yang bilang pantang menyerah sampai titik dah penghabisan, bukan. Kalau titik dah penghabisan sampai mati apa gunanya setelah itu? Ya nggak ada apa-apa lagi. Tapi Anda pantang menyerah sampai menang. Tujuan kita apa? Menang. Nah, itu dia. Jadi semangat terus ya. Kita masih muda, Sur. Iya. Kalian tuh masih muda gitu. Ini lebih mudah lagi nanti nonton SMP ini. dan SMA gitu. Nah, ya kan? Masih panjang gitu. Masih panjang, apinya tuh masih membara. Jadi kalau kita tetap keep the fire on itu, ini ya, biarpun kita terdemoralisir, kadang kita ada lagi diam, teringat, oh ya, mulai lagi kembali semangatnya. Meskipun dikit-dikit, dan orang kalau terdemoralisir itu tekanannya berat ya. Ya, ya. Tapi keep the fire on ini, yang ini setidaknya ini meringankan bebannya. Siap, siap. Dia punya pikiran, oh ya, kok mau begini. Oke, siap. Terima kasih pesannya untuk para adik-adik sekalian gitu ya. Dan juga terima kasih para penonton sudah menonton podcast kita, podcast Sekolah Taruna Bangsa. Jadi saya Theodore Ezekiel bersama Nur Hadi Haji Surya Iman Kurnialam, ya, nama saya panjang seperti ya, gerbong yang kereta. keterima di SNMPTN UI jurusan Sastra Rusia. Nah, Ya, terima kasih Sur sekali Ya. lagi. Juga terima kasih para penonton. Sampai terima jumpa. kasih para penonton. Sampai jumpa.